pagi semuanya. Oke, kita akan memulai SBI kita. Kita berdoa dulu ya. Yang berdoa siapa nih, Kak Didar? Bebas. Saya langsung berdoa juga nggak apa-apa. Boleh yang berdoa itu yang kita. Ayo kita pimpin doa kita, Dek. Kita, where are you? Iya, Kak. Kita pimpin doa pembukaan, sekalian doa mau saat teduh ya, renungan ya. Nanti Kak Nidar yang mimpin renungannya. Oke. Ya, Kak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan, sekarang kami mau mulai SDI. Tolong berkati kami supaya kami dapat mendengarkan kakak-kakak dan mengikuti SDI dengan baik. Tuhan, sekarang kami juga mau saat teduh. Tolong berkati supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih kita. Oke, untuk saat teduhnya saya serahkan ke kandidat. Oke, terima kasih Kak Duma. Kita sudah berdoa. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kak? Nggak putus-putus ya. Oke. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Oke, kita akan mulai renungan kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya, kakak mau share dulu. Nah, kakak mau tanya dulu. Nih, keren nggak Kanida? Aduh, ini kayaknya Audrey udah senyum-senyum ini. Gimana nih pendapatmu melihat Kanida kayak gini? Apa yang ada di bayanganmu? Audrey? Nih, banget ya. Kita pendapat dulu nih. Pandangan kalian, pendapat kalian ketika melihat orang seperti Kanida. Ekspresi apa yang muncul duluan? Lucu, Kak. Jen udah senyum-senyum, Audrey udah senyum-senyum. Aneh nggak sih? Coba kasih pendapat dong. Tadi Sena mau ngomong tuh apa tadi, Sen? Jadi lucu. Oke, lucu, oke. Ada pendapat lain? Kayaknya Jen senang banget lihat Kanida kayak gini senyum-senyum. Dari tadi coba pendapatmu apa? Enggak, kayak agak aneh, tapi gimana? Lucu. Audrey, dari tadi senyum-senyum Audrey. Lihat kayak gini gimana ya? Nggak tahu, Kak. Belum pernah lihat yang begitu. Oke, kalau saya lihat orang yang aneh kayak gini, sikap kamu, pendapatmu apa? Ih, orang itu aneh ya. Masa ini kan mestinya buat apa gitu ya, buat di leher atau buat kalau pergi-pergi kan dipakai ini nih, kok dijadiin kalung gitu ya. Terus ini kan masa ditaruh di kepala, aneh gak sih? Biasanya seandainya nih teman kalian pakai beginian di sekolah, kalian ngapain? Pendapat dong. Tadi Sena bilang lucu, aneh. Nah, kalau misalkan nih teman kalian nih datang di sekolah pakai beginian nih, kalian ngapain?
pasti ya, kita pasti, ih lucu kamu, ih aneh kamu, pasti gitu kan? Dibully kan, betul? Ih, kok kamu gitu Iya. sih? Ya nggak? Nah, adik-adik, nih Kak Nidar buka dah, biar nggak terganggu pemandangannya. Ini mah tempat ini buat mainannya anak saya. Ya, oke, kita mau masuk renungan. Renungannya cepat kok, tenang aja. Nah, oke, kita kan lagi kan layar dulu ya. Untuk tema hari ini adalah apakah terlihat? Oke, baca dulu. Buka mic-nya, dibaca sama-sama. 3, 2, 1. Terima dan hargailah meskipun mereka berbeda, jangan membuli. Dibully. Oke, ya. Tadi Kak Nidar udah kasih contoh tuh. Nih, kayak gini, masa ini dipakai di leher, dibawa ke sekolah kan lucu ya. Terus pakai ginian, ya masa ini dikasih di kepala, kalau di kepala kan pakai topi ya tuh, ya kan? Nah, lucu memang tadi sih, kita bilang pasti ketawain. Kamu lucu, ih kamu aneh pasti ya. Nah, tapi kali ini di renungan kita tuh mau kita begini. Terima dan hargai sesama meskipun mereka berbeda. Kelihatannya aneh, kelihatannya lucu, tapi Tuhan mau jangan diketawain, apalagi dibully, nggak boleh ya. Nah, kita baca ayatnya nih. Ya, ada yang rela untuk membaca, silakan. Kakak nggak tunjuk, yang rela aja. Silakan. 1 Samuel 10 ayat 27. Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita. Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura. Kalian tahu nggak ini siapa? Orang ini siapa? Ini kan dibully dia. Kalian tahu nggak siapa ini? Nah, ini adalah Raja Daud. Oh maaf, Raja Saul. Ini adalah Raja Saul. Ketika dulu ya Raja Saul diurapi oleh Samuel, ya bangsa Israel itu tidak menerima adik-adik. Tidak percaya kalau Raja Saul itu bisa memimpin mereka, bisa menyelamatkan mereka. Nah, kita baca nih. Kelihatan nggak sih? Pecah ya. Boleh baca, Jen? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Ya udah Kak Nidar baca aja dah. Nih, ada satu contoh atau satu cerita ya, yang tadi seperti yang Kak Nidar bilang. Lu mau kemana? Tambah gendut aja lu. Makan melulu sih. Aduh, si Itang lewat. Cabul. Punya badan pendek banget. Kamu pernah nggak mendengar, memanggil, atau dipanggil dengan julukan-julukan seperti itu? Gendut, kurus, keriting, jelek, sintongos, dan berbagai julukan lainnya. Apa yang kamu rasakan ketika memanggil temanmu dengan julukan itu? Mungkin kamu merasa baik-baik saja dengan menyebut mereka demikian. Ketika mereka marah, bercanda doang, ketika mereka marah, mungkin kamu akan berkata, ya elah, bercanda doang, kok dasar baper, udahlah, jangan lebay. Mungkin juga kamu berkata, orangnya juga nggak marah kok dipanggil dengan julukan seperti itu. Apapun alasannya, pertanyaan pentingnya adalah apakah mereka senang dengan julukan yang kamu berikan? Jangan-jangan mereka terlihat baik-baik saja, tetapi hati mereka terluka, mereka sedih, kecewa, dan marah, bahkan mungkin sekali membenci dirinya karena julukan yang kamu berikan. Sadarkah kamu bahwa memberi julukan termasuk bullying? Nah, pernah nggak adik-adik dijulukin atau dipanggil, kamu jelek, kamu keriting, kamu gendut, kamu kurus? Pernah nggak? Atau mungkin kamu
kamu nggak dianggap, dibully. Ya, sama seperti orang ini, nggak boleh ya. Terus sama juga waktu itu Raja Saul menghadapi seperti ini. Boleh Siana baca? Raja Saul juga pernah dibully pada masa awal pemerintahannya. Banyak orang meragukan kemampuannya. Mereka mengolok-oloknya dan berkata bahwa orang seperti Saul tidak akan mampu menyelamatkan mereka dalam peperangan dengan bangsa lain. Mereka menolak kehadirannya dengan tidak memberikan persembahan. Apakah Saul tidak mengetahui ejekan orang-orang kepadanya? Ia tahu, tetapi ia dengan sengaja pura-pura tidak mendengar. Pura-pura tidak mendengar bukan berarti bahwa ia baik-baik saja. Pura-pura tidak mendengar menjadi usaha Saul untuk tetap bertahan. Padahal hatinya tentu tersakiti dengan tindakan orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Sena. Betul ya? Nih tadi ceritanya tuh seperti ini. Jadi Raja Saul itu pada awal permulaan dia menjadi raja diurapi oleh Bapak Samuel, dia nggak dianggap oleh orang Israel. Bahkan orang-orang Israel membuli dia. Ya kan biasanya kalau mau berperang itu adik-adik, kalau zaman dulu orang-orang sebelum berperang ya mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, mereka meminta petunjuk Tuhan. Tetapi karena mereka menganggap Saul itu nggak bisa, nggak mampu, ya bahkan mereka nggak mau kasih persembahan. Nah, tadi di sini dikatakan apakah Saul tidak tahu kalau orang-orang Israel itu tidak suka dengan dia? Tahu, sangat tahu. Tapi dia tetap tahan, walaupun dia sakit, walaupun dia marah sebenarnya, ya kan? Tapi dia tetap bertahan. Dia tetap pura-pura nggak tahu. Dia nggak mau dengar, dia nggak mau simpan tuh omongan-omongan yang jelek. Tapi sebenarnya dia tersakiti loh. Sama, kita ngebully orang, kita ngatain orang jelek, kamu jelek, kamu bodoh, kamu kok gemuk banget sih. Kita kata-katain orang, kita bully orang dengan kata-kata yang tidak baik. Mungkin teman kita itu nggak marah, tapi kamu tahu nggak? Kita tahu nggak kalau orang yang kita bully itu dia menyimpan dendam loh, dia menyimpan rasa sakit loh. Apakah adik-adik mau juga dikata-katain seperti itu? Ada yang mau dikata-katain misalnya jelek lu, bodoh lu, mau nggak digituin? Enggak. Pasti nggak mau. Kak Nida juga nggak mau dikata-katain begitu, walaupun itu benar. Misalnya Kak Nida, Kak Nida jelek nih, jerawatnya banyak, misalnya kayak gitu. Kamu jelek sih, coba lihat tuh jelek. Walaupun itu kenyataan, tapi misalnya Kak Nida nggak bisa terima, apaan sih, gitu ya kan, dalam hati pasti ngedumel gitu. Ya nggak boleh. Seperti tema hari ini, terima dan hargai orang tersebut, apapun kondisinya, apapun keadaan teman kamu, orang-orang di sekeliling kamu, apalagi kalau itu keluarga, terima apa adanya. Jangan boleh ngatain, nggak boleh bully, ya, nggak boleh. Kita mau belajar juga dari Raja Saul. Nah, coba dibaca, Dylan. Dylan. Stop bullying kepada sesama. Ingat, meski kamu tidak melakukan bullying, namun jika kamu membiarkan atau diam saja ketika orang lain dibully, itu berarti kamu setuju dengan bullying. Belajarlah menghentikan bullying. Tuhan mengasihi seluruh ciptaannya. Menyakiti manusia ciptaannya berarti menyakiti Tuhan juga. Amin. Thank you, Dylan. Nah, ingat ya, adik-adik, stop bullying. Ya, stop untuk ngata-ngatain orang. Ya, kalau kamu mungkin, kamu belum pernah ngatain orang, tapi kamu sering orang lain ngatain temannya, ngatain orang lain. Kamu sebagai anak-anak Tuhan kasih tahu, nggak boleh begitu, ya kan? Kanida sering kayak gitu tuh di tempat kerja. Ya ada satu senior, memang senior Kanida ini nggak pernah marah kalau dibully. Dia senyum-senyum aja. Tapi kan seperti yang tadi, apakah kita tahu kalau di dalam hatinya itu dia sebenarnya sakit, marah, tapi dia nggak mau menunjukkan, dia senyum-senyum doang.
Kanida sering tegur, nggak boleh kayak gitu. Aku bilang, apalagi kan kita tahu satu tim dia senior kita loh, kakak selalu kasih tahu siapapun. Kadang teman-teman tuh suka bercanda, ngebully si A, ngebully si B. Kanida kadang nggak boleh gitu ya. Sama juga adik-adik mungkin ada orang lain yang suka ngebully temannya atau siapa gitu ya, atau saudara ya, kasih tahu nggak boleh. Bagaimanapun Tuhan sayang dia, bagaimanapun Tuhan cinta dia, Tuhan mengasihi dia. Kita juga sama, setiap manusia itu punya kelemahan dan kekurangannya adik-adik. Jadi nggak boleh ya ngebully, nggak boleh jahatin, apalagi ngata-ngatain. Kita harus terima teman kita, saudara kita, keluarga kita, siapapun dia, kita harus terima mereka dengan kasih, dengan mengasihi mereka. Itu aja renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Kak Duma. Silakan Kak Duma. Terima kasih Kak Nida. Renungannya adik-adik, hari ini kita menghormati dan menghargai orang lain. Stop bullying ya. Stop ngeledek-ngeledek orang yang punya perbedaan dengan kita atau yang menurut di luar standarnya kita. Stop ngeledek-ngeledek orang ya. Coba, karena apa dikatakan tadi Kanida, bisa jadi itu menyakiti perasaannya. Dia nggak menunjukkannya, dia nggak marah, dia nggak membalas, atau dia hanya diam, tapi kita nggak tahu dalam hatinya seperti apa. Ya, kita udah melukai perasaan orang tersebut. Oke, lanjut ke pujian ya Kak Nidar ya. Oke Kak Eno, silahkan kita memuji Tuhan. Oke, adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan. Terima kasih Kak Nidar buat renungannya yang boleh mengingatkan kita semuanya, mengingatkan adik-adik supaya tidak membuli atau ngomongin orang atau jelek-jelekin orang. Sekarang kita akan masuk dalam pujian. Bentar dulu. Saya lagi dalam. Gimana ini ya? Kok tiba-tiba ngeblank? Gimana ya? Cobalah. Presentasi sekarang. Oh iya. Seluruh layar Anda ya? Iya. Iya Kak. Terus aku buka dulu deh. Gak bisa. Dulu. Oke, ya adik-adik udah tampil ya di layar. Kita mau sama-sama bernyanyi, boleh speakernya dibuka. Kita sama-sama bernyanyi lagu kebangsaan kita. Dia sayang padaku.
adik-adik mana? Saya lihat dulu nih. Tunjukkan wajah yang ceria. Coba mulai dari siapa nih? Audrey, mana wajah cerianya? Ucapkan. Selamat pagi. Nah, good. Dylan, mana wajah cerianya? Tunjukkan wajah yang ceria. Ucapkan. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, Dylan. Mana nih? Suaranya belum terdengar. Dylan? Ya Kak. Ya, tunjukkan wajah yang ceria. Ucapkan selamat. Selamat pagi. Sena, mana nih wajah yang cerianya? Ucapkan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Terus Gita. Kita masih, mana nih Gita? Wajah yang cerianya mana? Boleh giniin dong pipinya. Wajah yang ceria, ucapkan. Speakernya mana nih? Pagi. Selamat pagi. Oke, good. Terus siapa nih? Ini Sena ya? Siapa nih? Juliana Siregar. Ujian. Oh, Jen. Aduh. Jen mana nih? Wajah yang ceria. Wajah yang ceria, ucapkan. Ya, selamat pagi. Semuanya ceria ya. Ya, sekarang kita akan menyanyikan lagu tema kita. Sebentar, Kak Enos share lagi untuk lagu tema kita di hari ini. Sudah langsung bunyi ya. Kenapa langsung share? Di mana? Cek. Tadi. Yuk adik-adik kita sama-sama. Sudah terlihat belum, Dek? Di semuanya? Udah, Sudah Kak. Sudah. Ya. sudah.
Frenos Freinsten, Flixiger Jansen, Cabrera Ipangai Pangaribuan. Frenos Freinsten, Flixiger Jansen, Cabrera Pangaribuan. Ini yang tahu lagunya siapa ya? Frenos Freinsten, Flixiger Jansen, Cabrera Pangaribuan. Adik-adik ada yang tahu lagunya nggak? Frenos Freinsten. Pernah dengar sih Kak, tapi nggak tahu. Oh, Frenos Nggak hafal, Freinsten, Flixiger Kak. Jansen, Cabrera Pangaribuan. Oke. Yang lain? Dylan, tahu nggak lagunya? Bapak lirik Kak, tapi ya gue tahu. Oke, ngapal lirik tapi tahu. Oke, itu tema kita, berbicara tentang mengucap syukur dengan semua yang kita miliki dan apa yang kita jalani, untuk papa mama, untuk keluarga, untuk sekolah dan semuanya. Oke adik-adik, itu aja hari ini pujian kita. Selanjutnya dikembalikan kepada Kak Duma. Oke, terima kasih Kak Eno. Ada ya. Oke adik-adik, saatnya kita games. Seperti biasanya kita akan melakukan games ya. Silakan yang hitung poin ya, Kanidar ya Kanidar. Ya. Siap. Apa tuh? Kak, aku sebentar ya karena tadi suara Kak Enos nggak kedengeran. Oke, Eca udah gabung lagi belum ini? Eca belum gabung ya lagi ya? Belum. Ya udahlah, biarkan Eca menyusul. Oke adik-adik, seperti biasa gamesnya itu jawab melalui chat ya. Silakan Kak Enos, Kak Nida di ini kan ya, gitu ya. Oke, ini coba. Ahab adalah raja Israel. Benar apa salah? Ahab salah. Ayo yang jawab kita doang ya. Ahab adalah raja Israel. Oke, yang jawab kita jawab Ahab raja siapa kita? Ada dua yang jawab, Kak Jen sama kita. Hah? Jadi jawabannya sama-sama salah. Ini chatnya mana ya? Ada dua yang jawab, Kak Duma. Oke, Jen sama Gita. Jen duluan yang jawab, Jen. Jen yang benar, ini Raja Sena bilang benar. Kalau Jen, Ahab raja siapa Jen? Satu, dua, tiga.
kelihatan Kak Duma masih gambar yang sama. Iya, gambar nomor 7 ini masih gambar yang sama Kak. Ini nomor 7. Ini siapa namanya ini? Nyerah. Ada yang bisa jawab? Ruben, Simeon, Lewi, Dam, Aser, Istakar, Jebulon, Yusuf, Ayo. Nyerah ya? Oke, yang paling gampang. Nomor 12 siapa? Nomor 12 ini siapa? Oke, Sienna duluan ya ini ya. Benjamin. Oke. Sienna dapat poin. Next. Nomor 4. Siapa yang nomor 4? Nomor 4. Ruben, Simeon, Lewi, dan oke, Sienna dapat poin. Kembali ke nomor 7. Siapa nomor 7? Ayo, siapa nomor 7? Sienna. Kayaknya Sienna udah dapat nih, udah dapat contekannya ini nih. Oke, got ya. Dan nomor 6 adalah ayo. Nomor 6 adalah Naftali, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser, Isakar, Jebulon, Yusuf, Benyamin. Ini adalah Bapak Yakub. Ini adalah 12 suku Israel atau 12 anak Bapak Yakub. Oke Kak Nidar, sampai di sini games kita. Boleh diinfokan gamesnya, poinnya Kakak Nidar. Oke, terima kasih Kak Duma untuk games hari ini. Untuk poin hari ini khususnya games. Tadi untuk country 1, Dylan 2, Gita 1, Shena 4, Jen 1. Itu aja. Silakan Kak Duma dilanjutkan. Boleh diulang, Kak? Ini yang khusus game ya. Ya. Audrey 1, Dylan 2, Gita 1, Shena 4, Jen 1. Oke, hore. Sekarang kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kita ayat hafalan dululah. Seperti biasanya. Ayat hafalan masih sama ya, Kak ya? Ada yang udah hafal? Adik-adiknya udah hafal? Ayat hafalan yang kemarin dari Kak Nidar ya? Ya. Oke, Satu kali itu siapa? ya, on kamera dulu, on cam dulu. Oke. Mulai dari kita.
segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Good. Mantap kita. Next, Audrey. Dapat poin ya kita 1 ya. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Poin. Sena. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala Tanya. sesuatu Kakak nggak lihat mulutnya Sena. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Dylan. Dapat poin ya. Dylan. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Oke, good. Next itu Jen. Jen, silakan Jen. Mbak, handphone Mbak Widya bunyi. Ya Kak, 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu. Coba ulangi Jen. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu benar, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu. Oke Jen, makasih. Kayaknya headsetnya nggak itu ya Jen ya, nggak pas ke laptopnya ya. Jadi suaranya nggak jernih, nggak bersih ya. Kayaknya headsetnya nggak pas ke laptopnya atau ke handphonenya, jadi agak pecah suaranya. Selanjutnya siapa nih yang belum nih? Tri, Sena, Eca. Eca nggak ada ya? Ya keluar. Hah? Eca keluar. Oke deh, udah ya. Kati, udah semua ya Kak Nidar ya? Udah. Oke, sekarang tinggal cerita ya. Saya serahkan ke Kak Nidar ya. Oke, terima kasih Kak Dumeng untuk Sini Mbak. hafalannya. Adik-adik, sekarang kita mau dengarkan cerita adik-adik. Udah siap semua Alkitabnya? Udah ya? Oke. Sebelum kita cerita, mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, berikan sikap doa yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini menjelang siang. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah memimpin kami dari awal hingga saat ini. Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti dan memahami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang Kau lakukan bagi kami. Urapi setiap kami, berkati juga adik kami, berkati juga Sheila kami, agar cara ini boleh berjalan dengan baik. Segala puji dan hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah adik-adik, sebelum Kanidar mau sharing atau mau bagikan firman Tuhan, kakak mau dengar dulu nih, minggu lalu kalian belajar apa dari Kak Dima? Silakan.
Halo? Yang bisa menjawab nanti kakak kasih poin. Minggu lalu belajar tentang apa? Kebun anggur Nabot. Kebun anggur Nabot. Temanya apa temanya? Kebutuhan versus gengsi. Oke, good. Tadi yang Dylan jawab itu apa? Kebun anggur Nabot. Apa yang terjadi di dalam kebun anggur Nabot tersebut? Raja Ahab mau Nabot jual kebunnya, terus kan Nabotnya nggak mau, jadinya Raja Ahab kesel. Habis itu si Yezebel istrinya nyuruh dia nulis surat, jadi disebarin gitu ke masyarakat, orang-orang kan kira Nabot itu bersalah gitu, jadi sampai dilemparin batu, terus pas Nabotnya udah mati baru diambil kebunnya. Oke, good Dylan. Thank you udah menceritakan sedikit ya. Jadi kalau minggu lalu itu temanya adalah kebutuhan dan gengsi. Tadi sudah dijawab oleh kita dan Dylan dapat 1 poin ya. Nah, adik-adik udah paham. Kita masih belajar di dalam bijaksana. Nah, kita bijaksana di dalam kebutuhan atau gengsi. Nah, kalau tadi diceritakan bahwa Nabot itu ingin sekali, Raja Ahab itu ingin sekali mengambil kebun anggur Nabot. Tapi karena Nabot nggak mau kasih, Ahab marah. Dia merengek-rengek dan istrinya memberikan solusi bahwa, kamu kan raja, masa kamu kalah sama Nabot? Bisa kok kamu dapatkan itu, tapi dengan cara curang ya. Padahal sebenarnya Ahab itu kan banyak ya kebunnya. Sementara Nabot kan mungkin hanya itu satu-satunya kebun yang dia punya. Tapi karena gengsi daripada Ahab, dia tidak memikirkan itu. Nah, adik-adik hari ini juga kita masih berbicara kebutuhan versus gengsi. Ada yang bisa menjelaskan kebutuhan dan gengsi ini apa? Bisa diulang lagi? Selain Dylan dan kita, biar yang lain dapat poin sebelum kakak bercerita. Ada yang kasih sedikit pendapat? Kebutuhan itu apa? Gengsi itu apa? Kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan, sedangkan gengsi adalah sesuatu yang digunakan untuk menaikkan harga diri atau kepercayaan diri. Oke, terima kasih Audrey. Audrey dapat 1 poin ya. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Seperti apa? Makanan, pakaian. Nah, kalau gengsi itu kan sesuatu yang aku maunya dipandang, harga diri. Ya, gengsi itu berbicara dengan harga diri ya. Sebenarnya manusia itu apa sih yang dia butuhkan? Banyak ya. Nah, adik-adik hari ini kita mau masuk ke materi berikutnya. Kelihatan ya? Oke. Kita mau baca dulu ayat ini di Matius 20 ayat 20 sampai 28. Boleh dibaca mulai dari Audrey ayat 20. Kalau tidak terlihat di layar boleh buka Alkitabnya masing-masing ya, pasti dapat giliran. Ayo, Audrey baca ayat 20. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyongnya menjadi kering? Ayat 20 sayang. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Dylan. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu.
Oke, Gita. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang kamu akan minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Maaf ya, ada sedikit salah-salah atau kurang-kurang huruf. Berikutnya, Jen, ayat 24. Ayat 25, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Boleh minta tolong Kak Enos 26? Kak Enos? Ya. Ayat 26 boleh dibaca? Ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Oke. 27 boleh Kak Duma? Apakah ada? Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, berbicara tadi kebutuhan versus gengsi. Nah, menjadi terhormat, ya, dipandang orang, menjadi terhormat, dipandang orang, dan lebih dari orang lain adalah keinginan pada umumnya setiap manusia. Ada nggak di sini yang tidak mau dihormati? Adakah di sini yang tidak mau dihormati? Ada? Halo, apakah suara saya terdengar? Kakak mau tanya nih, adakah di sini yang tidak mau dihormati? Wah, diam semua nih. Halo, Kak Duma, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak, terdengar. Terdengar sekali. Kok adik-adik pada diam? Mungkin mereka tidak mengerti. Menjadi terhormat dipandang orang dan lebih dari orang lain adalah keinginan pada umumnya setiap manusia. Saya bertanya, apakah ada di sini yang tidak mau dihormati? Gak ada kan? Semuanya pengen dihormati dan Ya saya juga mau. Ya, oke. Akibat dari keinginan seperti ini, ya, akibat dari mau dihormati, dipandang orang, bahkan lebih dari orang lain, manusia itu seperti ini. Banyak manusia berlomba-lomba meraihnya melalui berbagai cara. Nah, kadang-kadang nih manusia nih mau dihormati, mau dipandang, bahkan dia mau lebih dari orang lain, dia kepingin tuh melakukan apa aja caranya. Boleh nggak sih gitu? Kalau mau dihormati karena memang prestasi, ya prestasi melakukan sebuah yang baik, ya kan? Ya nggak masalah sih, it's okay, no problem, ya kan? Tapi kalau misalkan, aku kepingin dihormati, tapi dengan cara-cara misalkan
biar dianggap saya ini baik. Pura-pura rajin lah, biar dianggap saya ini anak yang rajin. Nggak boleh begitu, nggak boleh pura-pura ya. Nah, nih kita tadi udah baca ya cerita tentang bagaimana murid-murid Tuhan Yesus. Nih, tadi udah baca ya. Ini adalah ibu dari anak-anak Zebedeus. Nih anak-anak Zebedeus ini, anak ibu ini 2 orang ya. Terus ini Tuhan Yesus, kepalanya Tuhan Yesus terpotong lagi ya, maaf. Terus yang di sebelah sananya ini ya, nggak terlihat, ada murid-murid Tuhan Yesus di situ. Nah, orang ibu ini, dia mau tuh anak-anaknya dipandang. Tadi udah dibilang, dia datang sampai berlutut tuh di hadapan Yesus. Dia sampai bersyukur, Tuhan Yesus, tolong dong. Anak saya si A dan si B ini taruh di sisi kanan kamu dan di sisi kiri kamu. Wow. Banyak seperti itu. Tapi tadi kita udah baca nih, Tuhan Yesus bilang, boleh kamu minum cawan dari aku? Dia memberikan pertanyaan. Yes, mereka jawab boleh. Tapi Tuhan bilang, ya emang boleh. Bisa kamu minum cawan aku? Tapi kamu tidak boleh meminta sesuatu, atau saya tidak bisa memberikan hak kepada kamu. Kamu duduk di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan saya. Itu bukan hak saya. Itu adalah hak di mana Bapak saya di surga akan memberikan kepada orang yang berhak. Nah, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Murid-murid yang lain marah, kesel. Ya, kalau bahasa saya, kamu ini loh, kamu meminta sesuatu yang tidak pantas. Ngapain sih? Emang kamu siapa minta-minta sebelah kiri, sebelah kanan? Emang kamu minta-minta? Kamu siapa? Ingin ini, ingin itu. Akhirnya marah. Jadi, kadang-kadang orang tuh ingin dihargai. Nah, kayak gini nih, contohnya. Ini orang mau diperhatikan, dia menjelaskan sesuatu, dia kepingin, dia diperhatikan. Dia merasa, saya mau nih menjadi orang yang diperhatikan. Ketika saya bicara, ketika A dilihatin, ketika saya ngomong B harus dilihat. Ya. Terus ada orang yang seperti ini juga. Wah, dia berpikir terus bagaimana caranya ketika saya memberikan pemikiran yang baik, pemikiran yang wow, pemikiran di luar orang lain bisa mendengarkan, bisa ikut dengan saya. Terus lagi adik-adik, ada orang mau, saya ini lebih tinggi lagi, lebih wow lagi, lebih hebat lagi, dengan menciptakan hal-hal yang mungkin di luar kemampuan dia. Nah, ini adik-adik, apakah seperti itu yang Tuhan mau? Kalau kita mau menjadi orang yang terbesar, menjadi yang terdepan, orang yang terkemuka, dihormati, dihargai, dipandang, apakah kita harus melakukan hal-hal yang seperti itu? Tentunya tidak. Apakah kita ketika ingin sukses, ketika kita ingin maju, apakah kita juga perlu balas-balasan? Oh, tidak juga. Kita harus berjuang. Kita harus bersaing, tapi harus bersaing dengan sehat. Nggak boleh menjilat, nggak boleh jelek-jelekin orang lain, nggak boleh merendahkan orang lain. Kalau kita mau sukses, mau dipandang, nggak boleh. Ya, tapi Tuhan mau apa ya? Tuhan mau apa sama kita? Nih, Tuhan Yesus itu luar biasa adik-adik. Walaupun dia raja, dia Tuhan, dia guru, tapi dia memberikan contoh yang baik. Apa? Dia rendah hati adik-adik. Coba perhatikan gambar itu. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Padahal dia orang yang terpandang, bukan? Mestinya dia orang yang dihormati. Dia orang yang nggak boleh lah seperti itu, nggak pantas. Tapi karena memang Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita, dia nggak mau, nggak
diri, beda ya. Kalau rendah hati itu dia tidak sombong, tapi kalau rendah diri dia malu, minder. Beda ya. Yang kedua, melayani. Seperti Tuhan Yesus, dia memberikan contoh kepada kita. Dia melayani orang-orang di sekelilingnya. Dia melayani murid-muridnya. Ya, tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan orang lain. Walaupun dia seorang guru, dia seorang yang hebat, ya dia seorang pengajar, dia seorang yang bahkan dia Tuhan, tapi dia mau melayani. Jadi kalau mau menjadi terdepan, terkemuka, dihargai, kuncinya apa? Ada yang bisa? Kuncinya apa? Satu? Wah, diam semua nih. Kuncinya merendah hati dan melayani. Oke. Nih, seperti pesawat nih. Dia akan terbang tinggi. Nah, ada hati. Kalau mau terbang tinggi, ada hati yang tulus. Ada hati yang rendah hati. Ada bunga mawar yang akan mekar, berbagi, yang memberikan kesejukan. Kalau mau tinggi seperti pesawat, harus memiliki hati yang rendah hati maksudnya. Kalau mau memiliki hati yang mau tinggi atau mau dihormati tinggi, ya, seperti bunga mawar yang mekar, yang mau melayani, yang mau memberikan kesejukan, keharuman kepada orang lain. Itu saja adik-adik cerita hari ini, ya. Sekali lagi, jangan sombong, tapi belajarlah rendah hati dan mau melayani. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Saya minta Shena berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Shena. Selesai firman Tuhan, Kak. Ya, selesai firman Tuhan. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai firman pada hari ini. Tuhan pimpin SBI kami setelah firman. Semoga berjalan dengan lancar. Tuhan berkati Kak Nidar, Kak Duma, dan Kak Enos yang akan mengajarkan kami. Semoga Tuhan memberikan kesehatan selalu agar dapat mengajar kami selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kak Nidar, Kak Duma, dan Kak Enos. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Shena untuk doanya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Duma. Silakan dilanjutkan Kak Duma. Oke, terima kasih Kak Nidar. Selanjutnya kita aktivitas. Kemarin aktivitasnya itu apa itu? Siapa yang udah ngerjakan aktivitasnya? Menuliskan keinginan dan kebutuhannya. Saya sudah kirim ke Kak Nidar. Oke. Saya juga udah kirim Kak ke Kak Nidar. Dua-duanya nggak bisa. Oke, sekarang coba Sena bacakan apa keinginan dan kebutuhan yang kamu tuliskan di Kak Nidar. Bukannya kemarin yang kita miliki terus yang kita inginkan ya Kak? Ya, nah sekarang Saya punya HP, Alkitab, kacamata, tas, sepatu, baju, pulpen, sisir, ikat rambut, dan spidol. Yang saya inginkan boneka besar, bantal yang empuk, buku tulis, alat musik, sama Alkitab. Oke, makasih Sena. Di antara yang kamu list itu, coba sebutkan 4 yang paling kamu butuhkan. Apa yang paling 4 yang paling engkau butuhkan? Yang bisa yang kamu miliki atau bisa yang kau inginkan? Ya, apa yang paling kamu butuhkan? Misalkan kalau kamu main musik bisa enggak? Bisa dong. Misalkan Bisa apakah main musik itu
yang paling kamu inginkan, yang paling kamu butuhkan, salah, yang paling kamu butuhkan. Coba. Enggak juga sih, Kak. Saya butuhinnya tuh alat tulis gitu buat sekolah. Terus habis itu Alkitab. Ya udah sih itu aja, Kak. Nggak ada lagi. Oke, ada dua ya, Kak. Empat. Masih dua lagi apa dong? Ya mungkin yang kelengkapan untuk sekolah aja. Mungkin bisa baju, terus celana gitu, Kak. Oke, makasih Jana. Audrey. 10 barang yang dimiliki: handphone, laptop, kuas, kertas, cat air, tas, piala, buku, penggaris, sama pensil. 5 barang yang diinginkan: alarm, baterai alarm, bel, tinta spidol, sama kertas. Oke, coba sebutkan 4 yang paling kamu butuhkan. Alarm, terus handphone, buku sama pensil. Sama apa? Alarm. Oh, Audrey kalau tanpa alarm nggak bisa bangun ya? Kesiangan, Kak. Oh, gitu. Berarti itu Audrey harus membiasakan ya melatih diri tanpa alarm. Karena sebenarnya alarm itu enggak merupakan kebutuhan yang sangat menurut kakak. Ya. Oke, next. Yes. Yeah. Jen. Ya, Kak. Yes. Ya, 10 barang. Tulis meja, buku cetak majalah, 3 rok, tas kecil, baju, spray, topi. 5 barang yang diinginkan adalah pertama rumah, handphone, sepeda, tas sekolah, wifi buat belajar. Oke, Jen. Coba sebutkan 4 yang paling kamu butuhkan di antara yang kamu tulis itu. Pertama rumah, handphone, sepeda, sama wifi buat belajar. Oke, good. Kita. Kita. Bisa. Iya, Kak. Tugas yang kamu kerjakan ada nggak? Yang 10 barang yang saya punya: kotak bekal, alat tulis, botol minum, notebook, HP, buku tulis, sepatu, tas, boneka, Alkitab. 5 barang yang saya inginkan: laptop, alat tulis baru, buku cerita, sama tas. Oke. Coba sebutkan 4 yang paling kamu butuhkan dari yang kamu list. Buku sama alat sekolah aja. 2 lagi? Nggak ada. Nggak ada ya. Dylan? Kemarin udah dikerjain Kak, yang hari Sabtu lalu cuma hilang. Tadi udah dicari. Udah dikerjain tapi hilang. Iya Kak. Berarti Dylan nggak dapat poin ini ya. Kita
Kak Duma, aktivitas hari ini siapa? Kak Enos apa Kak Duma? Aktivitas hari ini apa? Aktivitasnya itu Kak hanya menyebutkan 4 keinginannya. Jadi untuk minggu depan tidak ada lagi. Ya udah. Jadi, tidak ada poin hari ini Dilan ya. Oke Kak Duma, sebelum kita doa penutup, kasih tahu adik-adik dicatat poinnya ya. Hari ini yang paling banyak dapat poin itu Sena 7, Audrey 6, Dila 5, Nita 5, Jen 1. Kakak ulang ya. Siena tuh. Halo, perkenalkan cara menghasilkan uang dengan satu aplikasi ini. Sehabis Anda download Liquid Live, pilih GG atau FD untuk login. Pastikan untuk login terlebih dahulu. Kak Enos, Kak Nidar, Ya, ya. Sudah? Oke. Untuk doa penutup nanti Dilan. Untuk doa penutup itu Dilan pertama. Nanti ditutup oleh Kak Enos ya Kak Enos. oke. Oke. Nanti setelah doa penutup jangan langsung keluar ya Dek. Seperti biasa nanti Dilan take foto dulu kita untuk laporan ke SBI-nya. Oke, silakan Dilan doa penutup dan Kak Enos terakhir. Terima kasih ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat memulai SBI Tuhan. Sebentar kami ingin melanjutkan aktivitas kami, Tuhan tolong berkati agar kami dapat melakukannya dengan lancar ya Tuhan. Tuhan juga tolong berkati agar SBI minggu depan dapat berlangsung lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami sudah menyelesaikan kelas SBI atau kelas Andreas ya Tuhan. Bila Tuhan apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar, semuanya Tuhan boleh kami mengerti dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kau berkati Tuhan anak-anak kami dalam kelas Andreas. Bila Tuhan yang senantiasa menolong mereka, memberikan mereka kesehatan dan sukacita. Berarti juga keluarga mereka, orang tua mereka. Demikian juga kami Tuhan, kakak-kakak yang mengajar, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan memberkati kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan Sabtu depan, bila Tuhan kami boleh bertemu dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Tadi mati. Mati mendadak.
9 dihitung.